Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mengetahui video aku selanjutnya. Terima kasih. Kali ini aku mau share tentang pengalaman aku yang daftar beasiswa GKS 2021 untuk jenjang graduate atau biasa dikenal sebagai GKSG. Aku batal teman-teman untuk ikut beasiswa itu karena satu dan lain hal yang mungkin cukup berat, tapi aku menganggapnya ini semua mungkin belum waktunya aku kayak gitu. Jadi ini berkas aku, ini berkas yang sudah siap dikirim. Aku mau ikutnya GKS yang dari embassy track atau jalur kedutaan. Jadi GKSG itu ada dua jalur, embassy track dan juga university track. Nah, aku ikutnya yang embassy track karena rasa penasaran aku dan aku ngerasa kenapa enggak gitu. Jadi aku coba aja untuk mengumpulkan berkasnya, mempersiapkan berkasnya, kemudian rencananya pengen ikut, tapi karena gagal ya udah nggak apa-apa, aku mau share ke teman-teman semua apa aja sih yang udah aku persiapin gitu ya. Ini pengirimannya pakai amplop, ini aku amplopnya ukuran F4, ini amplop resmi yang untuk kalau misalnya kirim CV untuk melamar pekerjaan pakai ini, dan ini dari GKS-nya ini. Nanti teman-teman bisa cek, nanti aku tunjukin cara cek study in Korea sama dari websitenya Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta. Nah, ini dari kedutaan besarnya dia minta untuk kita melabeli si amplopnya kayak gini. Jadi ada alamat, kemudian judul 2021 GKS, nama aku, terus alamat embassy-nya. Kemudian ini optional tapi aku tambahin, takutnya nanti bingung. Aku kirim aku lampirkan juga di sini, aku tempel nama aku dan alamat aku semua supaya nanti nggak bingung saat si kurirnya mengantar ini ke embassy-nya gitu. Gampang ya. Maaf teman-teman, di luar lagi hujan, kalau agak berisik. Nah, ini aku bakal sebutin dari paling depan, dari berkas paling depan sampai ke berkas paling belakang di susunan dokumen ini. Yang paling depan ini, teman-teman bisa lihat, ini adalah application checklist. Nah, ini jadi checklistnya tentang apa aja sih yang kalian kumpulin nih. Dikumpulin atau enggak, ada atau enggak gitu, karena kan ada beberapa dokumen yang optional. Nah, jadi kalian tuh kalau yang di situ dokumennya optional, artinya itu pilihan, jadi kalian nggak wajib untuk mengumpulkan dokumen itu. Tapi yang ditulisannya required atau itu dia, pokoknya dia wajib mengumpulkan dokumen itu. Di application form yang di pertama ini nomor 1 yaitu peminta application form. Nah, application form ini kita taruh di belakang application checklist. Ini application form. Application formnya ini sini nanti tuh kalian tulis semua data-data diri tentang kalian. Pokoknya semua yang diminta di sini di checklist dan diisi. Ini ada 2 halaman. Halaman keduanya ini tentang pemilihan universitasnya. Nah, ini tantangan sebagainya. Nah, ini ada di belakangnya application form ini. Nah, oh iya, jangan lupa teman-teman, ini persyaratan dari NIIED, yaitu ada di guidelines itu atau panduan pendaftarannya. Dan jadi dia diminta untuk
di setiap form yang dikumpulkan diberi label. Jadi misalnya kalian mengumpulkan ini nomor satunya itu dari urutan yang ada di application checklist. Jadi dia minta form 1 application form. Nah ini teman-teman nulis 1 application form. Nah ini bebas labelnya, ini bisa di print terus ditempel, atau teman-teman mau nulis pakai pulpen spidol juga bebas. Nah lanjut ke yang nomor 2 adalah personal statement. Jadi di GKS ini kita wajib untuk menulis essay terdiri dari 2, yaitu personal statement dan statement of purposes. Nah kayaknya udah banyak juga kakak-kakak vlogger yang udah menjabarkan apa sih personal statement dan statement of purposes itu. Nah kebetulan di form personal statement aku waktu itu aku revisi ke senior aku kebetulan, dan masih ada revisi yang belum, jadi aku belum ngeprint nih, belum aku print di bagian sininya nih, belum aku print di dokumen-dokumen ini. Nah aku tunjukin yang form, jadi form 2 tadi personal statement, dan ini form 3 aku udah buat statement of purpose. Nah statement of purpose ini dia isinya kayak, pertama dia minta language study plan. Jadi kalian tuh sebelum berangkat ke Korea dan nanti setelah kamu datang ke Korea tuh gimana kamu belajar bahasanya tuh gimana, karena kan di sana kita menggunakan bahasa Korea. Nah di sini juga dia nggak nyebutin bahasa apa spesifik, tapi dia bilang either Korean or English, pokoknya bahasa apapun yang kamu lagi pelajari itu plannya ditulis. Misalnya kamu sebelum berangkat ke Korea mau ikut les bahasa Korea dulu nih, nanti sudah di Korea kan ikut les bahasa setelah 6 bulan nanti saya mau lulus gitu, pokoknya sih gitu-gitu. Nah di sini yang kedua ada goal of study and study plan. Nah ini kamu tinggal nulis aja goal of study kamu, jadi kamu ngapain, goalnya nanti setelah ikut program ini kamu ngapain, kayak gitu. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, jadi dia bilang ini maksimal 2 halaman. Jadi teman-teman benar-benar harus memahami si guidelines yang itu, harus benar-benar meresapi apa sih yang dimau nih sama si guidelines. Nah kalau teman-teman mau daftar ke Embassy Track, setelah kalian melihat guidelines, teman-teman lihat lagi nih, embassy di masing-masing negara juga punya persyaratan, dia maunya dokumennya dikumpulkannya seperti apa. Nah itu benar-benar harus diperhatikan lagi. Nah yang ketiga, poin yang ketiga di statement of purposes yaitu future plan. Nah jadi kalau setelah kalian selesai belajar dari beasiswa ini, kalian mau ngapain aja, semua ditulis pokoknya di sini gitu. Tadi form 2 personal statement itu kayak tentang diri kalian, all about me, kayak gitu. Pokoknya kalian nyeritain semua tentang kalian, minat-minat kalian, kayak gitu. Pokoknya ceritain aja semuanya, namanya essay. Sebenarnya aku juga nggak tahu yang bener yang kayak gimana karena aku gak sempet daftar juga, tapi isinya kayak gitu. Dan benar-benar teman-teman harus jangan nyangka membuat essay ini bisa dalam waktu sekejap, nggak bisa. Benar-benar harus dipersiapkan matang-matang, karena membuat kata-kata itu inspirasinya luar biasa, pokoknya lama deh, butuh waktu yang lama. Belum lagi harus proofread, jadi teman-teman bisa meminta bantuan expert atau misalnya guru atau dosen atau misalnya pembimbing atau teman kerja atau teman dekat gitu untuk mereview essay kalian nih kurangnya di mana gitu, kayak ini udah gue banget belum sih, atau ini tuh ngadi-ngadi kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa proofread dulu ke teman-teman kalian, nanti pasti kan ada revisi. Nah itu juga butuh waktu yang lama banget untuk mikirin kembali semua itu. Jadi benar-benar pembuatan essay-nya harus dari jauh-jauh hari gitu. Lanjut ke nomor 4, ini untuk research proposal. Jadi untuk yang mau ngambil program research aja. Kalau yang kayak aku mau ngambil yang graduate ini S2, nggak perlu. Jadi aku checklist no, submission statusnya. Terus yang kelima adalah 2 letters of recommendation. Jadi ini ya, 2 surat rekomendasi. Nah surat rekomendasi ini kalau bisa dari pembimbing akademik kalian atau bisa dari atasan kerja juga. Kalau aku sendiri
mohon maaf dulu sebelumnya untuk ibu dosen, ibu yang udah baik banget untuk merekomendasikan yang membuat surat rekomendasi ini untuk aku. Mohon maaf banget setelah perjuangan aku yang meminta sama ibu, Bu tolong saya seperti ini, tapi karena satu dan lain hal, maaf ibu, dokumennya belum bisa saya kirim tahun ini. Insya Allah Allah akan memberikan kesempatan lebih baik buat saya, Bu. Saya akan terus berjuang, kata saya nggak nyerah, Bu. Nah ini semua ini saya masukin, jadi di sini ada 2 surat rekomendasi dari 2 recommenders. Nah ini dimasukin ke dalam, ini permintaan dari NIIED dari guidelines-nya untuk menyatukan sebuah surat rekomendasi ini. Nah ini aku buka ya, ini tuh di seal, teman-teman bisa lihat ini di seal, di lem. Ini aku buka ya. Nah ini nggak jadi, apa buat contoh juga, coba tahu teman-teman mau lihat kan kayak gimana ya. Nah udah aku buka, ada 2 surat rekomendasi dari 2 recommenders, pokoknya 2 recommending, dan ini berbeda, dan ini di belakangnya di seal dan ditanda tangan oleh ibu pembimbing gitu. Kayak gini. Nah isinya ini confidential, artinya kita nggak boleh tahu sebenarnya, walaupun kita udah tahu ini di seal teman-teman. Isinya merekomendasikan kita untuk ikut program ini dan bagaimana selama kita belajar tuh gimana performa kita baik di akademik maupun non akademik kayak gitu. Form 7 GKS Applicant Agreement. Nah ini ada di formulir pendaftarannya juga. Nah ini tinggal teman-teman kasih tanda cross, ini udah langsung tinggal diklik aja nanti di form di soft filenya, jadi teman-teman tinggal cross, ini udah otomatis ketandain. Nah ini di setiap ada 2 lembar dan setiap lembar ada tanda tangan dan nama jelas serta tanggal. Ini juga di halaman kedua ini masih lanjutannya, jadi persetujuan teman-teman nih, bener kalau kayak gini setuju nggak kayak gitu, ada poin-poinnya, dibaca dulu bener-bener. Kalau udah dibaca terus teman-teman kasih tanda cross dan dikasih tanggal, nama dan tanda tangan gitu. Lanjut ke form nomor 8. Form nomor 8 itu adalah personal medical assessment. Ini juga ada di formulir dari guidelines-nya, ada di formulir ini. Teman-teman tinggal isi ini aja, gender, terus tinggi, berat badan. Kemudian ini udah ada pertanyaan-pertanyaan, tinggal dijawab aja. Kalau misalnya ini kayak contoh nomor 1, pernahkah kamu punya penyakit yang infectious dan berbahaya untuk lingkungan, untuk publik, contohnya TBC. Nah misalnya tidak, kalau misalnya udah pernah, terus dijelasin nih misalnya saya kapan kenanya, terus perawatannya gimana, udah sembuh atau belum, statusnya kayak gitu jelasin aja. Nih, kita lanjut ke, nah ini udah masuk ke required document. Di nomor 9 itu ada certificate of bachelor's degree or bachelor's diploma, jadi ijazah. Ini ijazah. Nah ini teman-teman benar-benar harus baca guidelines dan benar-benar baca di persyaratan di website embassy-nya harus kayak gimana. Jadi di tahun ini, di 2021, dia meminta untuk fotokopian dari file aslinya, file dalam berbahasa Indonesia. Kebetulan sertifikat ijazah saya berbahasa Indonesia, dan teman-teman juga harus tahu kalau nanti teman-teman baca guidelines sama memahami bahwa semua yang dikumpulkan ke persyaratan itu harus berbahasa Inggris. Kemudian teman-teman harus mentranslate dulu nih si ijazah dalam bahasa Indonesia ini ke bahasa Inggris melalui penerjemah tersumpah. Kemudian nanti hasil translate-nya teman-teman copy, dan kopiannya harus dinotariskan untuk disahkan kayak gitu. Nah ini dia minta di halaman pertamanya adalah yang aslinya, fotokopian aslinya. Ini saya di sini karena ini landscape, saya tetap formatnya portrait. Nih nomor 9 certificate of bachelor degree, ini yang aslinya, fotokopian aslinya berbahasa Indonesia, dan ini di belakangnya baru yang translatannya, dan juga ini tuh udah dinotariskan di belakangnya. Ini ijazah ya, form nomor 9 ya, ijazah.
Nomor 10 transkrip nilai. Ini sama, dokumennya juga harus dilampirkan yang fotokopian berbahasa Indonesia di halaman pertamanya, dan di belakangnya baru yang translatean dan dilegalkan oleh notaris. Nah ini setelah ditranslate, kemudian ini dinotariskan gitu. Nah, ini transkrip nilai. Teman-teman harus baca minimum persyaratan IPK yang dipersyaratkan oleh NIIED, makanya penting banget untuk memahami guidelines ya teman-teman ya. Karena aku daftar S2, jadi aku ikutin poin yang bachelor's degree-nya, pokoknya yang di poin 9, poin 10, terus aku langsung lengkap ke poin 16. Nah, ini dia poin 16. Nah, ini poin 16 dan 17 ini. 16 adalah applicants proof of citizenship document, dan 17 applicants parents. 16 bukti kewarganegaraan kita, identitas kita, dan nomor 17 itu bukti kewarganegaraan dan identitas orang tua, kayak gitu. Nah ini karena bisa jadi satu, aku melampirkan kakak. Di kakak ini kan udah ada jelas banget nih. Kalau teman-teman kakaknya jadi satu kayak aku gini, ada aku, mama papaku, adikku, kayak gini di kartu keluarganya. Jadi cukup mengumpulkan satu untuk poin 16 dan 17, mengumpulkan kakak ini. Nah ini sama, ini aslinya bahasa Indonesianya, fotokopi aslinya, dan di belakangnya baru yang translate dan ternotarisasi gitu. Kita lanjut ke aku langsung lengkap. Itu sebenarnya di poin 18 ini proof of overseas Korean document. Jadi kalau misalnya kalian orang Korea yang diadopsi dan tinggal di Indonesia kayak gitu pokoknya, atau kalian berkeluarga negara Korea tapi tinggal di Indonesia atau di negara lain, nah itu perlu. Nomor 18 proof, tadi udah ya 18 19 itu pokoknya kalau yang memegang keluarga negara Indonesia aja 18 19 20. Nah 21 ini kalau kalian mau daftar untuk Korean Language Teaching Professional Program kayak gitu, untuk yang pengajar bahasa Korea ini. Lanjut ke poin nomor 22. Poin 22 itu adalah Certificate of Valid Topic Score. Nah, ini optional. Jadi teman-teman tanpa ini pun, asal teman-teman udah melengkapi tadi yang dari poin 1 sampai 3, kemudian poin 5, kemudian poin 7, 8, 9, 10, itu udah cukup banget untuk bisa daftar gitu. Nah, teman-teman, topik ini apa? Topik ini adalah TOEFL-nya orang Korea, kayak gitulah pokoknya istilahnya, atau TOEIC-nya orang Korea. Jadi topik itu Test of Proficiency in Korean Language, kayak gitu. Nah, kayaknya pembahasan topik ini bakal aku buat satu video lagi, karena sebenarnya aku juga lagi mempersiapkan untuk mendapatkan sertifikat topik ini. Nah, nanti kita bahas ya di video selanjutnya. Kita tungguin ya teman-teman. Lanjut ke poin 23. Poin 23 itu Certificate of Valid English Proficiency Test. Nah, ini baru kalau teman-teman punya sertifikat proficiency in English kayak misalnya TOEIC. Jadi Korea ini masih menerima TOEIC ya, TOEIC yang listening reading itu dia masih menerima. TOEIC, TOEFL, TOEFL-nya ini tapi nggak menerima yang PBT, jadi dia menerimanya yang IBT atau CBT kalau nggak salah kayak gitu ya. TOEFL atau IELTS, nah ini dia menerima nih si GKS ini. Kalau teman-teman punya sertifikatnya, nah teman-teman tinggal copy. Nah ini nggak usah dinotaris kalau setahu aku ya, tapi nanti kalian pastikan lagi di guidelines, karena aku nggak punya sertifikat bahasa apapun, jadi aku nggak mengumpulkan dan aku kurang paham. Nah ini teman-teman langsung cek lagi aja nanti di poin 23. Lanjut ke poin 24. Poin 24 ini adalah published books and research papers. Pokoknya kalau teman-teman punya jurnal yang dipublikasi atau buku yang dipublikasi, nah ini teman-teman bisa lampirkan. Lampirkannya apa? Itu kalau setahu aku abstraknya aja.
karena kalau misalnya papernya tebel banget kan nggak mungkin ya dikumpulin semua, pasti tebelnya apa, atau bukunya mungkin jadi dikasih sana, nggak mungkin kalau menurut aku, karena di sini kan dia bilang untuk masih dokumen persyaratan, kecuali nanti kalau di selanjutnya teman-teman lolos tahap selanjutnya diminta, nah baru deh, kalau kata aku ya, ini kata aku pribadi. Tapi nanti teman-teman bisa cek-cek lagi informasi-informasi lainnya, terutama di guidelines-nya dulu nih harus dipahami kayak gitu. Nah, lanjut ke poin 25. Poin 25 ini awards and other certificates. Nah, ini masih optional. Pokoknya teman-teman nanti kalau dilihat di application formnya tulisan optional tuh nggak usah dipikirin, kalau misalnya nggak punya nggak usah dipikirin, kalau ada itu menjadi poin plus, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Aku sendiri mengumpulkan ini di sini sertifikat, kebetulan karena aku sudah bekerja, aku punya beberapa sertifikat tentang pelatihan, ada juga uji kompetensi. Nah itu nggak apa-apa dikumpulin aja. Dan sama kalau misalnya masih berbahasa Indonesia, setahu aku harus tetap ditranslate ke bahasa Inggris. Kemudian kalau aku sih hanya mengumpulkan kopiannya, tidak dinotariskan kayak gitu. Nah lanjut ke poin 26. Poin 26 ini paspor. Kalau teman-teman punya paspor, nah ini dikumpulin fotokopiannya aja, tapi ini juga opsional, kalau nggak punya nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Nah, lanjut ke poin 27. Jadi poin 27 ini comprehensive medical examination results. Nah, poin 27 ini di sini ada note-nya second round successful candidates only. Jadi sebenarnya di GKS itu ada beberapa tahap seleksi. Ini aku sebutin tahapnya ya, sambil aku lihat ke guidelines-nya. Yang pertama itu kita kan mengumpulkan dulu nih seleksi berkas tadi. Nah, seleksi berkas tadi dikumpulin ke embassy. Ini aku ngomongin embassy track ya. Habis itu dikumpulin ke embassy, kemudian nanti dari embassy kan ngasih pengumuman nih siapa aja yang lulus seleksi berkas. Nah, nanti itu kan masuk ke first round selection schedule. Maksudnya nanti dia umumin ini loh yang lulus seleksi berkas nih segini orang, kemudian siap untuk ke second round selection, yaitu interview. Nah, nanti teman-teman kalau udah lulus dari seleksi berkas, kemudian di interview, setelah nanti interview, si embassy ini menentukan kandidat-kandidat mana nih yang lolos ke tahap selanjutnya. Setelah lolos di tahap selanjutnya, nanti embassy akan mengirimkan ini loh kandidat-kandidat yang sudah terpilih dari embassy ke NIIED, yaitu komite penyeleksian untuk mahasiswa untuk calon mahasiswa yang akan berkuliah di Korea, calon mahasiswa yang akan menerima beasiswa GKS-nya. Nanti dari NIIED dia akan mengajukan ke universitas-universitas. Nah, kemudian nanti kalau dari universitasnya, karena embassy track pilih 3 university, nanti masing-masing university itu bakal mengadakan interview lagi nih, kayak gitu. Nah, kalau udah lulus dari seleksi berkas, kemudian lulus dari seleksi wawancara dari kedutaan, dan lulus seleksi wawancara dari universitas masing-masing, nanti diumumin bahwa udah lulus semua. Kemudian diminta untuk melakukan si medical check up ini. Medical check up-nya biasanya udah ditunjuk sih rumah sakit mana yang menjadi rujukan oleh embassy, kayak gitu sih. Nah, katanya kalau udah sampai tahap ini tuh udah hampir 90% atau 90% lah, kalau nggak ada apa-apapun itu udah dijamin bisa berangkat atau menjadi awardee beasiswa GKS ini gitu. Udah deh, semua yang ada di application form ini, application checklist ini sudah terpenuhi. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop tadi ini, dikirimkan ke embassy.